Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini habis 4 HP-nya, Mas. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita bertatap muka dengan Bapak Kepala Badan, PLT Kepala Badan. Beliau Bapak Dr. Haji Masusi MM. Ya, beliau akan menyampaikan materi pembangunan bidang agama. Ya, baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa dengan Bapak Dr. Haji Masusi MM yang tadi barusan juga menyelesaikan penyampaian materi di kelas DJJ yang lain. Terima kasih, selamat pagi Pak Haji bergabung bersama rekan-rekan seprovinsi Bali, NTB, dan NTT Pak Haji. Ya, jadi teman-teman ini jumlah pesertanya 38 Pak Haji. 38 orang dari 1.600-an peminat Pak Haji. 1.600-an peminat, kita hanya bisa merekrut 38. Mudah-mudahan bulan-bulan berikutnya teman-teman yang lain yang sangat luar biasa antusiasnya untuk ikut diklat DJJ dengan model e-learning ini, kita bisa buatkan programnya. Mudah-mudahan Pak. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Dr. Haji Masusi itu lahir di Nganjuk tanggal 11 Oktober 1960. Dengan pangkat golongan sekarang beliau adalah pembina utama Madya 4D. Beliau adalah tugas pokoknya sebagai Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan Jakarta. Nah, beliau diberikan tugas sebagai PLT pada Badan Libang dan Diklat Keagamaan Jakarta. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Haji untuk pengalaman, karena waktunya juga sedikit terbatas, mohon maaf. Karena Jumatan saya terpaksa menghubungi. Mohon maaf sekali Pak Haji tidak mengurangi rasa kita, nanti mungkin kita bisa berjumpa di lain kesempatan dengan luar biasanya program ini, mudah-mudahan kita nanti bisa lebih lama di hari-hari yang lain. Nah untuk itu, karena teman-teman di NTT itu Jumatannya jam 12, sekitar 12-10 menitan, kami mohon nanti dengan hormat kita sama-sama ya mau diundur sedikit, tidak apa-apa lah. Jarang-jarang ketemu dengan Bapak. Demikian Pak Haji yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya nanti mohon Pak Haji melengkapi untuk kurikulum PT-nya. Dan selanjutnya atas izin Bapak kami persilahkan untuk Bapak menyapa peserta serta menyampaikan materi, sekaligus saya mohon motivasinya Pak Haji, karena ini saya juga bingung ini merekrut mereka ini yang sangat luar biasa banyaknya. Jadi itu. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak yang sudah bisa menemani teman-teman, bisa bertatap muka meskipun lewat webinar ini. Sekian dari saya Pak Haji, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama bersyukur dan meningkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah atas curahan dan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua dalam kondisi sehat walafiat, insya Allah dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya,
Mudah-mudahan upaya kita, niat kita, usaha kita, inovasi kita, dan ikut diklatnya kita di Balai Diklat Keagamaan Denpasar ini selalu dalam lindungan dan ridha Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang saya hormati Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar, para pejabat eselon 4, dan juga Widya Suara, dan seluruh peserta pelatihan guru madrasah, guru aliyah pada wilayah Balai Diklat Keagamaan Denpasar yang saya banggakan dan saya hormati. Tentu yang pertama dan utama kita menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas inisiatif dan inovasi yang dilakukan oleh Balai Diklat Keagamaan Denpasar mentransformasi dari diklat klasikal menjadi diklat virtual. Ini harus kita syukuri dan kita kembangkan terus untuk diklat yang dari klasikal menjadi virtual. Harapannya ada, Pak. Untuk menjawab tantangan, pertanyaan peserta dan harapan peserta yang selama ini mengatakan intensitas diklat ini terlalu renggang durasinya. Ketentuan normal 4 tahun, tetapi kalau itu ada regulasi baru, ada ketentuan baru, ada model baru, ada tugas baru, maka harus dipendekkan menjadi 1 atau 2 tahun. Ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Maka saya yakin saja kalau diklat itu klasikal, perlu di sana uang transport, perlu konsumsi, perlu perlengkapan-perlengkapan yang lain sebagai pendukung kelancaran diklat atau pelatihan. Namun karena ini sudah ditransformasi ke pelatihan jarak jauh dengan virtual, saya yakin tadi yang disampaikan Bapak, pendaftarnya itu ada 1.000 lebih, kemudian yang bisa disikapi saat ini hanya di sekitar 60 atau 70 orang, itu adalah 1 atau 2 angkatan, dan saya yakin efisiensi bisa ditambah ke dalam beberapa angkatan yang lain. Karena sudah dikoordinasikan dengan pihak yang berwenang, menambah volume ini sesuatu yang baik. Tapi mengurangi output itu yang tidak baik. Jadi sekali lagi Pak Moderator, kalau 1 diklat misalnya klasikal itu biayanya 5 juta misalnya, mungkin dengan virtual itu adalah 2,5 juta, maka peserta yang seharusnya 50 menjadi peserta itu dilipatkan menjadi 100. Ini saya kira juga upaya untuk menjawab permintaan atau harapan dari peserta. Saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh moderator, waktunya tidak terlalu lama, tapi saya menyampaikan pokok-pokok pikiran. Tentu saya mengingatkan, yang pertama diminta kepada Bapak Ibu untuk browsing terhadap atau mengakses materi yang saya sampaikan melalui Balai Diklat Keagamaan Makassar. Tolong itu dibaca betul agar sekuensi materi diklat ini tidak terputus. Itu 1. Yang kedua, saya akan menyampaikan pokok-pokok pikiran, tentu karena ini guru madrasah, saya akan bicara tentang apa itu Kemenak dan bagaimana pelatihan SDM Kemenak ini dilakukan. Kemudian nanti saya bicara tentang madrasah, bagaimana madrasah kita dalam beragama untuk menciptakan masyarakat yang rukun dan damai, madrasah yang rukun dan damai, sehingga pembelajaran berjalan lancar, dan juga sebagai umat beragama bisa melaksanakan ibadah dengan tidak ada tekanan, kekhawatiran, maupun ketakutan dan ancaman dari pihak lain. Saya pikir ini ada beberapa pokok pikiran yang saya sampaikan. Saudara sekalian, diklat dulu tahun-tahun 80 itu, kalau kita mendengar diklat itu kepanjangannya adalah pendidikan dan latihan. Nah, lalu orang itu berpikir, Pak, mencari yang terbaik itu begitu berpikir. Oh, ini kata latih menjadi latihan. Padahal kalau kata ajar itu menjadi pengajaran. Kalau tatar menjadi penataran. Kalau ada kata misalnya adu menjadi pengaduan. Maka tahun-tahun 2000-an itu dievolusi, diperbaiki. Kata pendidikan dan latihan berubah menjadi pendidikan dan pelatihan.
pendidikan dan pelatihan. Kemudian di era tahun 2017 dan definitif di 2020, kata diklat itu diubah menjadi pelatihan. Pertanyaannya mengapa? Nah, ini harus dijawab. Karena pendidikan itu adalah lebih formal, waktunya lebih lama, dan untuk memenuhi kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Jangka panjang. Tapi kalau pelatihan ini waktunya lebih pendek, lebih teknis, dan untuk memenuhi kebutuhan SDM saat ini. Sekarang ini. Setelah diklat langsung diimplementasikan. Tapi kalau kuliah S2, S3 itu selesai kuliah tidak bisa diimplementasikan. Itu beda dengan pelatihan gitu. Nah, maka saya yakin ke depan ada orang yang ingin mengembangkan nama pelatihan ini menjadi pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan. Mengapa? Karena pelatihannya itu ada di kampus atau virtual seperti ini, pengembangannya adalah hasil pelatihan kompetensi yang didapatkan dari pelatihan ini dikembangkan di satker masing-masing dalam waktu yang tidak terbatas. Ini saya kira supaya kita semua sama memahami dari pendidikan dan latihan, berubah menjadi pendidikan dan pelatihan, lalu berubah menjadi pelatihan, dan pada saatnya nanti akan berubah menjadi pelatihan dan pengembangan. Saya pikir ini menjadi salah satu statement yang harus kita pahami bersama. Saudara sekalian, yang kedua, mengapa harus dilakukan pelatihan atau diklat? Mengapa harus dilakukan pelatihan atau diklat? Yang pertama landasan filosofisnya, SDM ini merupakan faktor strategis. Ini berkali-kali saya sampaikan, Pak. SDM dalam sebuah lembaga itu faktor strategis. Yang lainnya itu faktor teknis, Pak. Jadi sederhana. Kantor mau maju, benahi SDM. Sekolah mau maju, benahi SDM. Itu saja sederhana sebenarnya. Perusahaan ingin maju, benahi SDM-nya. Bahkan sebuah rumah tangga kecil itu bisa maju kalau didukung dengan SDM yang punya komitmen tinggi. Jadi saya suka membuat prototipe, Pak. Bagaimana di rumah itu, walaupun mobilnya banyak, uangnya banyak, rumahnya sangat bagus, indah, kalau hubungan suami istri tidak mesra, kompetensinya rendah, saya kira tidak ada yang mau dicapai yang bisa dengan baik. Sama dengan madrasah juga begitu, hebatnya gedung kalau guru-gurunya itu tidak potensial, saya kira juga sulit untuk membawa maju dan seterusnya. Kita simpulkan yang pertama, SDM adalah faktor strategis dalam memajukan lembaga. Strategis itu artinya penentu. Penentu itu artinya faktor utama. Nah, gitu. Itu satu. Yang kedua, mengapa SDM ini harus dilatih? Ini berkali-kali saya juga sampaikan. Dilatih itu karena satu, dimungkinkan menghindari kadaluarsa. Jadi kalau model saya misalnya, saya kuliah tamat tahun 85, 35 tahun yang lalu. Lalu saya nggak pernah membaca apapun, tidak pernah ikut pelatihan apapun, saya berbicara di depan mahasiswa, maka ilmu tahun 85 dengan ilmu yang sekarang beda. Gitu, Pak. Kadaluarsa. Jadi dulu tidak ada UN, tiba-tiba ada UN, tiba-tiba UN hilang. Ini kan berarti berubah. Kita tidak boleh tidak ini. Jadi saya katakan sekali lagi, agar kita tidak kadaluarsa. Yang kemudian yang kedua, sangat dimungkinkan dilatih ini adalah di-upgrade. Kompetensi kita dikembangkan, ditingkatkan. Ditingkatkan kompetensi kita, di-upgrade. Dan cara kerja kita itu di-up to date. Yang kira-kira kerjanya bisa menggunakan teknik era milenial, gitu, era kekinian gitu. Ya ciri era milenial adalah seperti Bapak Ibu sekarang ini. Apa? Cara pengembangan dirinya menggunakan teknologi digital, itu adalah cara milenial. Ini adalah mengupgrade dan sekaligus meng-up-to-date-kan. Dan sangat dimungkinkan
kita ini melakukan sebuah pelatihan ini dalam rangka saya sebut tadi adalah peningkatan dan pengembangan. Keseluruhan, apa yang mau dicapai keseluruhan ini? Yaitu ingin mewujudkan, kita ingin mewujudkan sama-sama Bapak dengan Ibu dengan saya, SDM yang kompeten dan profesional. Saya ulangi Pak, kompeten, profesional. Kompeten itu memenuhi standar-standar kompetensi, profesional itu artinya bisa bekerja dengan baik. Nah, jadi guru yang baik itu di situ saja, kompetensinya terpenuhi, kerjanya bagus, ya itulah sudah hebat. Nah, kalau SDM-nya itu kompeten dan profesional, harapannya apa? Harapannya apa? Kinerjanya bagus. Kalau kinerjanya bagus, mendongkrak kinerja lembaga, dan kalau kinerja lembaga bagus, kinerja kementerian akan terdongkrak. Jadi satu guru bagus, saya ulangi Pak, satu guru bagus, dia kerjanya bagus, dia bisa mengangkat lembaganya setingkat lebih baik. Dan ketika lembaganya setingkat lebih baik, dia mendongkrak Satker Kemenang Kabupaten naik. Kalau Satker Kemenang Kabupaten naik, Kanwilnya naik. Kanwilnya naik, Kementerian Agama naik. Jadi sekecil apapun kontribusi guru, itu akan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja kementerian. Saya pikir ini menjadi sekuen-sekuen yang harus kita pahami. Nih, nah, namun begitu, secara regulatif dilatih itu karena empat hal penting. Nih, yang saya kadang-kadang harus sampaikan supaya ini ada pemahaman dan juga ada pengertian yang sama antara saya dengan Bapak-bapak sekalian. Dilatih itu yang pertama karena untuk memenuhi persyaratan jabatan. Saya minta ada konsistensi. Kalau ada guru yang mau dijadikan kepala madrasah, ya mestinya didiklat dulu. Kalau ada guru mau dipromosikan, mestinya juga didiklat dulu. Jangan terbalik, Pak. Ini sekarang ini sudah situasinya sering terbalik. Ngangkat pengawas tanpa diklat, kepala madrasah tanpa diklat, diangkat 1 tahun, 6 bulan jadi temuan, setelah jadi temuan sertifikasinya tidak bisa dibayar, sudah sebegitunya Pak, gurunya juga tidak bisa naik pangkat karena terhalang sertifikat. Akhirnya apa? Kita mendiklatnya menjadi tidak serius. Yang didiklat calon kepala madrasah, pesertanya sudah jadi kepala. Mendiklatnya calon pengawas, tapi pesertanya sudah jadi kepala. Ini saya pikir ini harus diubah komitmen terhadap didiklat karena memenuhi persyaratan jabatan. Yang kedua adalah didiklat ini untuk mengatasi gap kompetensi. Nah, ini di dalam analisis kebutuhan diklat yang dilakukan oleh BDK dan Pasar, ini saya kira sudah dilakukan dengan cermat. Tadi saya dengar ada sekian ribu yang diambil sekian. Itu dasarnya apa? Dia akan melakukan survei ke Kemenak, ke Kanwil, ke IAIN, dan ke satker-satker lain, Pak. Itu mengecek. Sesungguhnya guru madrasah, itu aspek kompetensi bidang apa yang mau dikembangkan, itu dipetakan dalam analisis kebutuhan pengembangan kompetensi. Atau analisis kebutuhan diklat. Contoh, guru di Denpasar, di Bali, di NTT, dan di NTB, perlu ditambah bekal multimedia. Oke, akhirnya dilakukan diklat multimedia. Guru-guru ini naik pangkatnya terlambat karena belum bisa menyusun karya tulis yang baik. Maka di BDK diadakan pelatihan atau diklat penulisan karya ilmiah atau publikasi ilmiah. Guru-guru ini belum bisa melakukan penilaian pembelajaran secara baik terhadap model-model baru penilaian. Akhirnya balai melakukan pelatihan terkait dengan pengelolaan penilaian pembelajaran dan seterusnya. Jadi sesungguhnya pelatihan yang kedua ini adalah untuk meminimalisasi
gap kompetensi antara standar dengan kompetensi yang tersendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga yang biasa dilakukan adalah karena adanya regulasi baru, ada kebijakan baru. Jadi kalau ada kebijakan baru, ada regulasi baru, ada model baru, ini sudah selayaknya dilakukan diklat. Saya beri contoh, Pak. Dulu tidak ada UN. Oke, dulu tidak ada UN. Tahun 2005 itu dilaksanakan UN. 2005 diadakan UN. Maka ada pelatihan tentang UN. Nah, ini adalah hal baru. Ketika ada kurikulum lama ke kurikulum baru dilakukan pelatihan. Lalu dari KBK ke KTSP dilakukan pelatihan. KTSP ke kurikulum 2013 dilakukan pelatihan. Dan Kurtilas ketika dimasukkan pendidikan berbasis karakter dilatihkan lagi. Nah, sekarang sudah ada inisiasi akan memasukkan kurikulum itu adalah hal-hal yang terkait dengan anti korupsi dan juga terkait dengan moderasi beragama, khususnya kurikulum madrasah. Saya pikir nanti juga ini akan ada diklat-diklat yang cukup banyak. Saudara sekalian, jadi di diklat ini adalah karena ada kebijakan baru. Nah, ini catatan ini, seperti ini. Tahun ini UN tidak ada. Dimungkinkan tahun depan UN juga tidak ada. Ketika tidak ada UN, pasti ada pengganti model penilaian akhir. Nah, penilaian akhirnya itu dimungkinkan berupa apa? Assessment. Berupa apa? Portofolio. Berupa apa? Tugas. Nah, tentu ini. Kalau ini ada perubahan kebijakan baru seperti itu, menjadi niscaya dilakukan sebuah pelatihan. Nah, kemudian dilatih juga karena akan menghadapi tugas baru. Nah, tugas baru itu misalnya, ini ada guru-guru diberi tugas oleh Pak Kanwil atau Pak Kepala Kemenak untuk menilai angka kredit. Dia tidak bisa melaksanakan tugas dengan baik kalau tidak dilakukan pelatihan. Atau untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik, diperlukan bagi dirinya adalah pelatihan, penilaian karya tulis bagi guru, dan seterusnya. Jadi ini maksud saya supaya diketahui bahwa mereka didiklat itu karena untuk memenuhi persyaratan jabatan, untuk memenuhi kompetensi, untuk mengadaptasi kepada hal yang baru, atau juga karena diberi tugas-tugas baru. Saya pikir ini yang menjadi latar belakang sebuah pelatihan harus dilakukan. Saudara sekalian, berikutnya tentu kita mengapa harus saya katakan kadaluarsa? Saya punya pengalaman mengecek kepada salah satu dan beberapa guru ketika pelatihan seperti ini. Saya tanya itu ya, Anda jadi guru berapa tahun? Ada yang jawab itu adalah 5 tahun, ada 10 tahun, ada 15 tahun, ada yang 25 tahun. Lalu saya tanya, Anda kenal kata guru itu dari bahasa apa, artinya apa? Ini statement saja sesungguhnya, menyimpang sedikit. Dia jawab, Pak. Dia jawab, guru itu dari bahasa Jawa. Dari kata apa? Dari akar kata gu dan ru. Dia menyebutkan, gu itu artinya digugu, ru itu ditiru. Lalu saya tanya, itu sumbernya dari buku apa? Nggak bisa jawab, Pak. Sumbernya dari buku apa? Nggak bisa jawab. Sumbernya dari mana? Itu dari guru saya. Gurunya masih hidup, masih. Coba Anda tanya. Ya, saya tanya, Pak, betul. Dari mana itu dapatnya? Dari gurunya lagi. Sudah meninggal? Sudah. Akhirnya nggak bisa ditanya lagi, Pak. Nah, seperti ini maksud saya mendorong kepada kita semua untuk adaptif dengan teknologi digital, apapun yang Anda perlukan, Anda bisa klarifikasi ke sini. Anda bisa buka di sini, tapi jangan buka yang hoax, Pak. Buka yang realistis, yang sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata di sini, Pak, definisinya sangat menggugah kita. Bapak nanti setelah dengan saya, Bapak buka di HP. Ternyata guru itu dari bahasa Sanskerta, Pak. Bahasa terus ya, karena memang
definisinya berat, Pak Guru. Coba Anda cek. Guru itu artinya berat, makanya ngeluh terus, Pak. Apa? Pertama suruh ngajar yang bagus. Siap, ngajar yang bagus. Ini sudah final nih, ngajar yang bagus. Oke. Tiba-tiba guru terikat administrasi, Pak. Harus absen, menyiapkan ini, menyiapkan BKG, menyiapkan ini. Pusing lagi yang kedua. Seolah-olah guru itu nyiapin bahan ngajar dan juga menyiapkan administrasi. Sudah begitu, Pak. Naik pangkat harus ada karya tulis dan seterusnya. Jadi di benak guru itu sekarang agak berat. Ini saya kira harus dimaklumi. Maka guru-guru madrasah harus saya pesan, tabahkan hatimu jadi guru. Tabahkan hatimu jadi guru. Walaupun guru ini kiprahnya luar biasa, Pak. Nih, saya bisa duduk di sini itu karena guru. Pak moderator itu bisa duduk di sana, Pak. Jadi pejabat di sana itu juga karena guru. Guru pun ikut di pelatihan ini karena guru, Pak. WI saja jadi WI karena guru, Pak. Artinya kita ini menjadi manusia seperti ini karena guru. Itulah luar biasanya guru. Pantas kalau kita berikan apresiasi, menuntut jasa, Pak. Itu guru sekarang, itu guru dulu itu, Pak. Kalau guru sekarang itu pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau guru sekarang tidak semua. Saudara sekalian, kembali kepada tadi. Kalau buka maknanya di sini, akar kata gu-nya gelap. Ru itu penghancur. Jadi guru itu tugas utamanya apa? Menghancurkan kegelapan. Mengubah yang belum tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak ngerti nulis bisa nulis, yang tidak bisa berhitung jadi berhitung. Itu guru itu. Berat, Pak, ya. Jadi ini guru ini adalah menghancurkan kegelapan. Jangan sampai jadi guru dihancurkan oleh kegelapan. Ini persoalan lagi nanti. Nih, kemudian Anda cek lagi. Ini di bait berikutnya di HP saudara, nanti saudara cek. Gu, akar kata gu itu artinya adalah bayang-bayang tidak jelas. Bayang-bayang tidak jelas, Pak. Jadi kalau saudara keluar malam hari, tanggal rembulannya itu tanggal agak muda atau pertengahan, bayang-bayang orang itu hanya setengah-setengah kelihatan, namanya gu itu. Atau Anda punya HP, HP-nya HP lama, Anda pakai potret orang, gambarnya buram, itu namanya gu itu, Pak. Itu gu itu. Nah, ru itu adalah cahaya atau sinar. Cahaya atau sinar. Jadi tugas guru itu adalah menyinari yang kurang jelas menjadi jelas. Hebat kalau diterjemahkan itu ya. Jadi ada 3 statement ya. Ini guru nih. Tapi ini jangan begitu dengar definisi hijrah dari guru menjadi pejabat lain, jangan. Ini tetap komitmen jadi guru gitu loh. Jadi guru itu adalah definisinya berat. Guru itu tugasnya adalah menghancurkan kegelapan. Dan guru itu tugasnya adalah menyinari sesuatu yang kurang jelas menjadi jelas. Ini hebat, ini definisi berapa ratus tahun yang lalu, saudara. Baik, saya lanjutkan. Saudara sekalian, jadi itulah sesungguhnya kita diminta untuk mengupgrade pengetahuan karena pengetahuan itu akan berkembang terus tanpa henti. Ini yang harus diketahui oleh kita bersama. Saudara sekalian, kita tahu ini teman-teman di madrasah, kita buka lembaran madrasah sedikit. Apa sih sesungguhnya bedanya madrasah dengan sekolah? Ini, Pak. Kita tahu sekolah itu dari kata eskol itu adalah bahasa Portugis. Kemudian jangan lupakan sekolah itu dari school bahasa Inggris, Pak. Jauh sebelum Inggris datang itu Portugis sudah memberikan kata itu. Madrasah itu dari bahasa Arab. Kita tahu persis kalau sekolah itu betul-betul dari pemerintah, oleh pemerintah untuk rakyat. Jadi dari pemerintah, oleh pemerintah, untuk masyarakat sebagai kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kalau madrasah, yuk kita gali. Madrasah ini bukan dari pemerintah, Pak.
madrasah itu dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat. Siapa yang mendirikan madrasah? Masyarakat. Biayanya dari mana madrasah saat itu? Dari masyarakat. Untuk apa? Untuk masyarakat. Jadi dua kubu yang berbeda yang signifikan. Dalam perkembangannya yang dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat, ini ditransformasi sejajar dengan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Maka madrasah ini berbenah, Pak, gurunya berbenah, kurikulumnya berbenah, sistemnya berbenah, manajemennya berbenah, maka banyak madrasah-madrasah yang mulai dinegrikan. Mulai ada madrasah yang diakreditasi. Gurunya yang belum S1 di S1-kan, yang belum sertifikasi disertifikasi, terus didorong. Nah, pada saatnya Pak, regulasi madrasah dengan sekolah itu sama. Lihat Undang-Undang Sisdiknas, lihat PP 19, lihat kebijakan nasional di bidang pendidikan. Bahwa madrasah dengan sekolah saat ini, Pak, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Coba Pak cek saja. Unnya sama, sertifikasinya sama, bosnya sama, tunjangannya sama, dan yang lainnya sama. Itu sistem yang sama. Sistemnya sama. Walaupun implementasi sistem itu berbeda. Saya ulangi, Pak. Sistem regulasinya sudah sama sekolah madrasah. Artinya apa? Tidak ada alumni madrasah yang tidak diakui oleh pemerintah. Semua pengakuannya sama, asal lulus SD sama dengan lulus MI. Lulus MTS ya sama lulus SMP. Lulus SMA ya sama dengan lulus MA, itu sama pengakuannya. Nggak ada ini lulus MA, nggak boleh ke perguruan tinggi umum, itu nggak boleh, nggak ada, Pak. Semuanya sudah sama saat ini. Cuma mutunya berbeda karena banyak variabel lain. Apa variabel lain? Yuk kita lihat variabel lain. Mungkin Bapak dan Ibu suka ngomong ini, Pak, kalau di Dikbud, di dinas, itu kok naik pangkat itu kok cepat, gitu, cepat. Kalau di Kemenak, naik pangkat itu kok harus bersabar. Saya tidak mau mengatakan lama, Pak, tapi saya ganti dengan kalimat bersabar, gitu, Pak. Bersabar itu kadang-kadang ya angka kreditnya itu pulang pergi, kadang-kadang berkasnya itu tidak ada kabarnya, gitu, kemana perginya berkas, gitu kan. Kadang-kadang nanti sudah terbit kenaikan pangkat juga nggak segera disesuaikan dan seterusnya. Ini birokrasi kita dan saya kira ke depan akan diperbaiki. Saudara sekalian, maka saya hanya ingin memberikan statement kalau dulu itu problem madrasah itu 2, problem sekolah itu 1, saat ini problemnya sama-sama 1. Apa? Dulu problem madrasah itu adalah pengakuan lulusan dengan mutu. Ini problemnya 2, Pak. Jadi kalau kita ngajar di madrasah itu terpikir ini lulusannya ada, Pak, yang berpikir satupun ini alumninya bakal diakui atau tidak. Karena sudah disesuaikan dengan regulasi. Nah, mari sekarang kita fokus. Nah, saya waktu pembukaan saya lupa saya sampaikan kepada saudara-saudara tentang mutu, Pak, tentang mutu kan, tentang mutu, tentang quality, tentang kualitas. Ini luar biasa, Pak, dalam dunia kehidupan sekarang sudah fokus pada satu titik yaitu namanya mutu ini. Saudara tahu, waktu pembukaan itu saya sampaikan mutu itu adalah memenuhi standar dan harapan. Memenuhi standar dan harapan. Yang tidak memenuhi standar, tidak memenuhi harapan namanya tidak bermutu. Jadi saudara ini bapak-bapak ini yang ikut diklat ini, ikut pelatihan bapak-bapak. Saudara akan menyatakan istri Anda itu bermutu atau tidak, itu kalau standar yang Anda tetapkan terpenuhi, harapan Anda terpenuhi. Kalau harapan Anda tidak terpenuhi, standar Anda tidak terpenuhi, Anda mengatakan, oh istri saya tidak bermutu. Itu akan bicara ke sana, Pak, jauh ke sana. Jadi mohon betul bahwa semua upaya yang dilakukan itu adalah fokusnya satu, untuk mencapai sebuah kata mutu. Maka kita bersyukur hari ini adalah
Madrasah dengan sekolah itu standarnya sudah sama, walaupun dalam kategori mutunya berbeda. Kondisinya memang berbeda, Pak. Guru Kemenak yang non-PNS masih 3, 4, 5 kali lipat dari yang PNS. Bebannya masih besar. Madrasah yang belum diakreditasi masih kira-kira 4 kali lipat yang sudah dinegrikan. Jadi masih banyak yang swasta-swasta yang belum dinegrikan. Berbeda dengan sekolah, bebannya kira-kira tinggal 20%, itu yang belum masuk ke kategori penegrian. Ini juga menjadi catatan semangat untuk kita semua. Namun, walaupun madrasah tantangannya begitu banyak, mengapa madrasah tetap survive? Ini satu misteri yang harus kita buka, Pak. Ternyata di madrasah ini manusia-manusianya, SDM-nya punya kompetensi yang sangat perfect, Pak. Saya sampaikan. Pertama, warga madrasah itu warga yang cerdas. Mari kita juga tumbuhkan kecerdasannya. Yang pertama adalah saya sering sebut kecerdasan intelektual. Madrasah harus mulai rasional, Pak. Tidak boleh tidak rasional. Pengembangannya, renstrannya, pembelajarannya, rekrutmen gurunya, itu harus mulai rasional. Justifikasi, benar, salah, itu adalah kecerdasan intelektual. Saya juga ingin menyampaikan di madrasah ditumbuhkan kecerdasan emosional. Kecerdasan rasa, bekerja dengan rasa. Apa-apa yang menilai bahwa ini yang baik, ini yang tidak baik. Jadi saya kira kita sudah mulai, ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Itu berkata kental dengan kecerdasan yang ketiga, yaitu kecerdasan spiritual atau moral, yang itu seluruh aparatur madrasah bekerja itu adalah untuk ibadah. Ini mendasari kita yang sangat kuat untuk kita bisa berkiprah lebih baik. Nah, kemudian berikutnya, mengapa? Ini ada mengapa, Pak. Saya kalau lagi sisanya mengapa? Coba Anda lihat perkembangan yang begitu signifikan ini, Pak. Madrasah dari emperan-emperan, dari teras-teras, gitu, berubah bentuk menjadi madrasah yang ya ala kadarnya di pinggir-pinggir. Lalu juga menjadi gedung-gedung. Kemudian distandarkan, kurikulumnya berubah. Hantaman sana-sini, tekanan dari sana-sini, mengapa tetap survive? Ternyata disinilah ada sebuah kecerdasan yang ada pada diri warga madrasah yang saya sering sebut namanya adalah adversity quotient. Kecerdasan untuk bertahan dalam menghadapi berbagai kesulitan dan problem yang pada saatnya dia bisa mengatasi problem itu. Jadi Bapak Ibu guru ini punya sesuatu yang sangat kompleks dan lengkap. Mohon maaf agak terganggu. Di dalam diri bapak-bapak di madrasah ini luar biasa, Pak. Ini yang kita hargai. Kecerdasan intelektualnya alhamdulillah tumbuh dengan baik, kecerdasan emosional tumbuh dengan baik, kecerdasan moral atau agama ini tumbuh dengan baik, sehingga yang baik menurut rasa dan menurut akal itu diberi arah oleh kecerdasan moral atau kecerdasan agama. Kemudian Anda juga memiliki kecerdasan yang ketiga yang luar biasa, itu bisa bertahan. Makanya kalau saya katakan tadi, guru itu berat, oke, enggak apa-apa. Guru itu harus menghancurkan kegelapan, no problem. Nah, saya dulu pernah jadi guru madrasah, Pak, di era tahun 78, 79 itu, Pak. Sedih jadi guru madrasah. Apa, Pak? Setahun itu tidak pernah dibayar di madrasah itu. Dibayarnya itu akhir tahun, kalau ada yang bayar zakat fitrah itu baru saya kebagian berasnya gitu. Tapi enggak apa-apa. Guru madrasah itu, Pak, diberi honor ya jalan, tidak diberi honor juga jalan. Guru madrasah itu ya 150.000 oke, 1 juta oke, berapa no problem. Problem itu hanya sifatnya sementara. Itu guru zaman dulu. Kalau sekarang, Pak, guru sekarang coba lihat itu. Gaji, tunjangan fungsional,
ya kan? Kemudian ada uang makan, ada yang tunjangan sertifikasi, sudah 4 masih nuntut lagi ya Pak, tukin. Nah, nanti akan nuntut lagi apalagi gitu. Itu guru modern atau era milenial. Tapi tidak semua, tapi sebagian seperti itu. Maka untuk bekerja di madrasah punya linearitas terhadap nilai yang ada di Kementerian Agama, yaitu ikhlas beramal. Saya ulangi Pak, kerja kita di madrasah itu punya hubungan signifikan dengan nilai yang sudah ditanamkan oleh pendahulu kita, yaitu ikhlas beramal. Apa itu ikhlas beramal Pak? Kita cek. Saya berkali-kali saya sampaikan masalah ini. Bahwa ikhlas beramal mengandung makna kita harus kerja serius. Kita kerja serius, kerja keras, Pak. Orang yang mau sungguh-sungguh, itu akan mendapatkan, Pak. Jadi ini saya mohon maaf, guru madrasah, yuk kita kerja keras. Terwujudnya madrasah oleh pendahulu kita itu bukan kerja asal-asalan, tapi kerja keras akhirnya terwujud namanya madrasah. Mari kita tidak lanjuti dengan kerja serius di madrasah. Yang kedua, kita sebagai umat beragama ini Pak, kita bekerja di madrasah itu kita niatkan untuk ibadah. Jangan diniatin sekuler Pak. Sekuler itu ya kalau sudah kerja dibayar selesai, sekuler Pak. Tapi kita bekerja itu adalah liya'budun, untuk mengabdi kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya yakin itu. Teman-teman sangat paham, ini guru madrasah, bahwa Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini untuk menciptakan komunitas pembelajar. Bu'istu muta'aliman. Jadi mohon ini dipahami. Jadi guru ini faktor strategis. SDM-nya faktor strategis, ternyata guru adalah juga faktor strategis. Ini menjadi penting untuk kita semua. Lalu yang ketiga, sebagai umat beragama, berapapun rizki yang diterima dari upaya kerja kita itu, harus kita terima dengan syukur. Kita sebagai umat diwajibkan kita untuk mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi di sini saya yakin untuk memperkokoh diri kita, wawasan kita ini adalah satu, kita harus kerja keras. 2, kita harus bekerja dengan niat ibadah. Dan yang ketiga, kita harus bekerja berapapun imbalan yang ditimbulkan dari pekerjaan itu, kita syukuri. Insya Allah ini akan terus pertama seperti itu. Nih, saya harus karena ini waktu sudah berjalan terus. Kalau di tempat saya sholat Jumatnya masih jauh Pak ini Pak nih. Mungkin di tempat lain yang tinggal sudah mendekati waktu-waktu sholat Jumat ini. Saudara sekalian, mungkin satu saja yang ingin saya tambahkan sebelum nanti barangkali ada hal yang perlu dikomunikasikan. Saya minta betul untuk guru-guru madrasah perkokoh diri saudara dengan memahami makna 5 nilai budaya kerja. Itu penting untuk kita semua. 5 nilai budaya kerja yang berkali-kali ini diulang-ulang terus. Mari kita bekerja dengan jujur. Saya kalau mengatakan mari kita bekerja dengan jujur, itu ada yang melawan begini, Pak, yang jujur itu nggak laku, Pak. Yang laku yang tidak jujur. Ini. Tapi harus perlu tahu, yang jujur ini yang abadi. Yang jujur itu yang abadi. Yang tidak jujur itu laku karena belum ada penggantinya yang jujur. Jadi kalau ada kepala sekolah korup, mengapa dia laku? Karena belum ada gantinya yang tidak korup, gitu, Pak. Pada saatnya ada ganti yang tidak korup, yang korup itu akan terhempas. Coba siklus itu begitu, Pak. Kita yakin dengan integritas, yuk kita kerja dengan jujur. Kita kerja dengan profesional, kerja dengan baik. Oleh Bapak Presiden ditegaskan, kerjanya tepat, cepat. Itu bagus. Kita bekerja dengan inovasi. Sekali lagi saya memberikan apresiasi hari ini. Hari ini kita diklatnya sudah PJJ ini adalah sebuah inovasi. Nah, saudara harus paham hari ini yang sekarang ini bisa menampung ribuan buku ini. Anda diklat dari sini, Anda mau belajar sholat dari sini, baca doa dari sini. Anda lihat ini kitab-kitab tafsirnya suka ngaji nih, kitab tafsir ini. Apa Al-Maraghi, Ibnu Katsir, kemudian ada lagi jalan itu ada di sini. Anda mau khutbah Jumat ada di sini. Anda ingin tahu jumlah umat, jadi semua yang Anda butuhkan dilayani dengan ini, saudara. Maka ini tuh ya
menjadi penting gitu loh, menjadi penting. Ini saya berpikir, mari kita berinovasi. Kemudian yang ketiga, kita boleh saja melakukan apa saja, tetapi kita harus tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah ini sekali lagi, saya menegaskan bahwa setiap kita adalah pemimpin yang bakal diminta pertanggungjawaban kepemimpinan kita. Bedakan pimpinan dengan pemimpin. Kalau pimpinan itu adalah kepala. Jadi ada di kantor itu ada pimpinannya, di BDK itu ada pimpinan. Tapi setiap individu adalah pemimpin bagi dirinya, bagi orang lain, keluarganya maupun manusia di sekitarnya. Itu harus kita pertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah keteladanan. Mari kita menjadi magnet kebaikan. Mari kita menjadi magnet kebaikan. Insya Allah magnet kebaikan ini yang bisa menjadikan suasana ke depan lebih baik. Jadi kalau peserta pelatihan ini 38, masing-masing bisa menjadi kebaikan di satkernya masing-masing, menjadi magnet kebaikan, maka di sekitarnya itu akan menjadi orang-orang yang tertarik dengan kebaikan, pada saatnya akan menjadi baik atau meningkat kompetensinya. Saya ingin menyampaikan banyak hal, tapi saya ngelirik jam aja, Pak. Khawatir nanti terjadi waktu tidak ada dialog, sehingga teman-teman harus melaksanakan sholat Jumat, waktunya tinggal beberapa menit barangkali. Menurut saya diadakan dialog saja. Saya pesan ini Pak Moderator, materi saya di-share tentang pembangunan bidang agama, supaya nanti teman-teman bisa akses itu dan bisa mendiskusikannya. Di luar ini kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, baik secara langsung atau nanti di luar waktu ini, silakan sampaikan panitia, saya respon secara tertulis. Saya pikir itu, saya mohon maaf Pak, karena waktunya sangat terbatas, saya harus batasi ini. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu peserta yang berbahagia, dan selamat siang Bapak Kepala Badan. Kami terus terang saja mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf. Sebenarnya teman-teman peserta ingin bertanya jawab lebih banyak Pak Haji. Nah, pertanyaan kami, karena ada pertanyaan dari peserta tadi, kami browsing materinya lewat mana Pak Haji? Mohon izin Pak Haji. Sudah saya sampaikan ke Pak Kepala BDK, Pak. Oh, Bapak Kabale ya. Ya, Pak Kepala BDK, Pak Ja'far nanti ya. Terima kasih Pak Haji. Nanti saya bisa share kepada teman-teman, karena ada dari seluruh pengampu materi buat penilaian mereka di bidang ada bidang yang perlu dinilai nantinya untuk ketepatan penyampaian tugas gitu. Ya, baik. Teman-teman hanya dua orang yang boleh bertanya. Silakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf, saya bisa masuk, Pak De. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas penyampaian materinya. Saya sangat terharu sekali tadi ketika mendengarkan penyampaian materi tentang makna guru, dan ini sangat menggugah hati saya. Betapa beratnya ya sebetulnya kalau kita memikirkan tanggung jawab yang harus kita emban di dalam pendidikan ini. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan bahwa perkenalkan dulu, nama saya Rostati Hermayati, saya dari MTS swasta di Lombok Timur, jadi saya bukan PNS, tapi saya sangat berterima kasih karena sudah terpilih di dalam mengikuti kegiatan diklat ini. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat mengapresiasi ya kegiatan ini, dan mungkin ke depannya kami dari sekolah swasta dan juga dari guru-guru non-PNS sangat kehausan sebetulnya akan kegiatan-kegiatan seperti ini, di mana dari dulu saya sudah 15 tahun mengajar ya, mungkin baru kali ini ya mengikuti, mungkin 2 kali
Yang pertama saya pernah mengikuti DDTK itu di Lombok Timur yang disampaikan oleh Pak Bambang waktu itu, dan ini adalah yang kedua kali saya mengikuti diklat ini, dan ini saya sangat syukuri sekali. Mudah-mudahan ke depannya ya ini lebih banyak lagi dari guru-guru yang direkrut untuk bisa mengikuti kegiatan ini, karena jujur saja untuk kita seperti ketika ada perubahan kurikulum ya, ketika ada perubahan kurikulum kemarin kita sepertinya hanya diberikan semacam hanya sosialisasi saja, tidak ada istilahnya pengetahuan mendalam tentang kurikulum itu, sehingga kami kadang-kadang agak mengambang, kenapa kok setiap dikatakan pelatihan yang hanya 1 sampai 2 hari atau 3 hari mungkin paling lama, itu kita hanya mengambang saja pengetahuannya ya. Mungkin ke depannya, jadi ketika ada perubahan-perubahan yang perlu misalnya untuk kita istilahnya bagi kami guru madrasah mungkin lebih ini lagi untuk lebih banyak lagi yang perlu direkrut ya. Mungkin itu saja Pak Pade dan Pak Kepala Dinas mungkin jadi bahan pertimbangan. Terima kasih Bu Ros. Langsung saja Bapak pertanyaan beliau. Langsung saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Perkenalkan dulu, saya Nurman Pak, dari Mandua Lombok Timur, ini di ujung timur Pulau Lombok. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala atas motivasi yang diberikan kepada kami sebagai guru. Ini ya, luar biasa sekali ini motivasi kita ini. Di akhir ini memang berat sekali tantangan kami sebagai guru di madrasah Pak, terutama yang di madrasah aliyah. Lebih-lebih dengan dihapusnya ujian nasional dan rencana pemerintah yang akan menggantinya dengan asesmen. Walaupun kami pernah diberikan simulasi di awal mau pelaksanaan pun yang dibatalkan yang kemarin ya. Justru di sana kami tambah bingung lagi dengan simulasi yang pernah diberikan oleh Kementerian Pendidikan melalui aplikasi UN waktu itu. Ya. Jadi di sini saya lihat kita di sini masih belum sebagai guru madrasah terutama masih benar-benar awam tentang asesmen ini. Sementara yang disampaikan oleh Bapak tadi, di sini asesmennya menyeluruh baik dari portfolio dan lain sebagainya. Jadi hanya di pemikiran kami untuk saat ini asesmen itu hanya sebatas ujian melalui aplikasi mungkin nanti yang akan diberikan oleh pemerintah, apakah bentuknya offline seperti yang pun kemarin atau mungkin ada secara online. Yang mungkin di sini kami sebagai guru madrasah aliyah terutama yang mungkin yang paling berat di sini mungkin perlu kami dibina Pak. Ada diklat mengenai asesmen ini, persiapan asesmen untuk anak-anak kita yang kelas 12. Kami sangat mengharapkan menunggu baik itu dari kementerian maupun dari Balai Diklat untuk kita dipersiapkanlah untuk menghadapi asesmen ini Pak. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua yang simpel, mengenai Pak, pertanyaannya dipercepat nih. Yang simpel, ini mengenai pemanggilan kami untuk diklat Pak, terus terang saya mungkin salah satu dari teman-teman guru yang PNS yang terlalu lama nangkring di pangkat yang sekarang. Karena pertama keterbatasan kita terlalu jarang sekali, mungkin tidak pernah dipanggil untuk ikuti diklat. Terus terang untuk saya saja hanya ini yang kedua kali mungkin di pangkat saya yang sekarang, sehingga sangat-sangat ini tidak memenuhi syarat, belum memenuhi syarat untuk naik pangkat. Jadi kemungkinan ya ini mungkin masukan ke bapak-bapak yang ada di Balai Diklat untuk ya paling tidak ada kita diprioritaskanlah nanti mungkin bagi guru-guru yang
sudah di dalam jabatannya yang terlalu lama untuk segera dipanggil untuk ikuti diklat, Pak. Jadi mungkin itu harapan kami dari guru-guru di daerah, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan Pak Haji Mas Susi. Oh baik, terima kasih. Saya tentu menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semuanya, termasuk teman-teman yang memberikan respon dan juga memberikan harapan, juga pertanyaan. Sangat menarik tadi dari Ibu yang dari Lombok Moderator, sangat-sangat mengharapkan agar intensitas diklat ini ditingkatkan. Solusinya, saya berikan solusi Pak. Tahun ini dengan adanya virtual, pasti jumlah peserta makin banyak. Bisa 2 kali lipat biasanya. Ini tolong Pak, ini dicek Pak Didi Pak. Karena dengan virtual, biayanya hemat, maka peserta akan bisa 2 kali lipat biasanya. Ini sudah lompatan. Yang kedua, anggaran tahun depan untuk kediklatan itu naik Pak. Anggaran pelatihan tahun depan itu naik. Di samping naik, diklatnya masih berbasis virtual, maka pesertanya akan lebih banyak lagi. Ini adalah upaya yang kita lakukan sudah 3 tahun terakhir, baru kali ini insya Allah bisa berhasil ini. Kemudian yang ketiga, ini informasi bagi teman-teman, ini kita sedang kerjasama dengan World Bank. World Bank ini baik dengan dari pihak World Bank ke Pendis maupun ke Balitbang Diklat termasuk Balai, itu mengupgrade sejumlah ribuan guru termasuk di dalamnya pengawas. Nah tahun ini di 2020 itu baru mengupgrade tenaga yang akan mengupgrade, yaitu WI dan praktisi yang akan mengupgrade. Nanti actionnya kepada guru-guru dan pengawas insya Allah di 2021. Mudah-mudahan dengan 3 ini guru tidak usah 1 tahun, 2 tahun, tapi tiap tahun bisa ngikuti diklat. Nah oleh karena itu agar diklat ini tepat sasaran. Nah, ini persoalan lagi, Pak. Tepat sasaran gitu, maka diminta AKD-nya itu betul-betul serius. Ini yang dari Balai Diklat, Pak. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak dari MAN 2 Lombok Timur, misalnya ada guru-guru tertentu yang memang dia hanya akan naik pangkat kalau dia sudah ngikuti diklat, itu menjadi analisis kebutuhan diklat yang dia harus diprioritaskan di depan dan seterusnya tentu seperti itu. Ini menarik apa yang disampaikan itu. Saudara sekalian, saya juga akan merespon beberapa hal. Ini tadi dari Ibu tadi itu adalah itu mintanya Pak, intensitas diklat lebih banyak, sosial lebih banyak, jangan kita tertinggal. Saya kira semua kita respon sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan itu tadi. Terus saja upaya untuk mencarikan solusi. Saudara sekalian, saya baca di sini adalah tadi tentang UN. Begini Pak, tidak ada UN, ada yang mengusulkan UN. Setelah ada UN, protes UN. Setelah UN ditiadakan, diprotes diadakan lagi. Ini kan mujizat begini Pak. Saya harus menyimpulkan sebagus apapun kebijakan, pasti ada sebagian yang pro, dan ada sebagian yang kontra. Tapi kita carikan solusi terbaik. Bagi kami Pak, tidak perlu dipro dan kontrakan, kita antisipasi. Ketika pemerintah mengambil kebijakan UN, mari kita laksanakan UN dengan baik. Ketika Kementerian Agama membuat kebijakan UMBN, PAI, dan Bahasa Arab, mari kita lakukan dengan baik. Ketika pemerintah di 2021 misalnya, kan sekarang belum ada ini Pak, belum ada, membuat penilaian akhir berdasarkan portofolio, penugasan, asesmen, pasti nanti ada desain program, ada pola itu kita ambil, dan nanti segera ada sosialisasi pada masing-masing kanwil Kemenak. Kami tindaknya bukan sosialisasi, tetapi adalah mendiklat secara detail. Nah, ketika mendiklat secara detail, tentu pesertanya terbatas. Mudah-mudahan ini catatan saja ini Pak Moderator, nanti kita cangkokkan ke program World Bank dengan Pendis supaya masalah asesmen dan masalah portofolio dan penugasan untuk pengganti UN ini betul-betul bisa merata pada semua lembaga pendidikan kita, baik di madrasah maupun sekolah. Kita ingin ke sana Pak, itu saya kira ini sangat bagus. Mengapa demikian?
Ini harus saya sampaikan juga. Ini ada filosofisnya, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, saya waktu di Direktorat Pendidikan Madrasah, Pak, mindset saya di otak saya ini, Pak, mindset saya dan teman-teman tentunya, itu orang yang sukses, anak sukses ke depan itu karena 4 faktor, Pak. Itu selalu, Pak, orang tua, tokoh, diskusi, seminar, itu 4 ini yang disimpulkan, Pak. Katanya anak itu bakal sukses jika 1, IQ-nya tinggi. Makanya anak sekolah itu, Pak, kita punya orang tua, Pak. Kalau anaknya itu di sekolah dicek IQ-nya tinggi, itu langsung insya Allah akan sukses. Gitu, satu, Pak. Yang kedua adalah bisa masuk sekolah favorit, Pak. Makanya orang akan antri terus, mahal atau murah atau apapun, yang penting bisa masuk. Katanya kalau di sekolah favorit itu bahkan sukses. Kemudian yang ketiga, kalau dia sekolah itu rankingnya tinggi, Pak. Itu bakal sukses itu. Kalau kuliah tentu adalah IPK-nya tinggi. 4 ini aja, Pak, variabel sukses. Sekarang saya tanya, apa Bapak masih yakin bahwa 4 ini merupakan faktor sukses di masa akan datang? Question mark, tanda tanya, Pak. Apakah yang sekolah di favorit pasti sukses? Belum tentu. Apakah yang cerdas sukses? Belum tentu. Apakah yang rankingnya 1, 2 bakal sukses? Belum tentu. Ternyata di luar 4 itu, Pak, dikembangkan banyak sekali faktor lain yang tidak terelakkan. Apa, Pak? Kesiapan kerja keras. Kerja keras itu menentukan sukses. Hebatnya kuliah kayak apapun ranking 1, kalau dia malas, Pak, nggak bakal sukses, Pak. Nih, Pak, kerja keras. Kemudian berikutnya apa, Pak? Kejujuran, integritas. Begitu dia mau sukses, tidak jujur, terlibat regulasi, habis karirnya, Pak. Maka perlu ada kejujuran. Perlu disiplin. Suatu saat dia pelanggaran disiplin, Pak, hancur, Pak. Yo, saya ngomong sederhana saja. Bapak ini, Ibu dan Bapak peserta pelatihan ini adalah suami istri di rumah. Satu saja tidak disiplin, Pak, berantakan, Pak. Ya kan? Ternyata kayak gitu, Pak. Perlu disiplin. Kemudian berikutnya apa, Pak? Perlu kita punya pergaulan milieu yang positif. Maka sekarang dikatakan adalah milieu sekolah menjadi keniscayaan ciptakan boarding yang milieunya positif. Punya ide-ide baru, ide-ide segar. Punya jiwa ira. Rupanya, Pak, kecerdasan, ranking, sekolah favorit, IPK penting. Tapi kerja keras, entrepreneur kemandirian, berinovasi, gitu, Pak. Kemudian ada lagi lingkungan yang baik, kemudian pergaulan yang baik, kemudian juga kemampuan menjual ide-ide segar, ini menjadi faktor yang kadang-kadang dilupakan. Nah, saat ini mari guru madrasah juga dibekali bahwa ternyata faktor sukses itu sangat kompleks, tapi kita yakin saja sebagai umat beragama, mohon maaf, Pak, kita yakin sukses karena bawaan kita sukses karena lingkungan dan pendidikan kita, tetapi kita juga harus yakin seyakin-yakinnya bahwa kita sukses itu karena hidayah dari Allah Sang Maha Pencipta. Saya kira itu penting, Pak, untuk kita. Nah, inilah ini berubah-ubah. Ini catatan bagi Pak moderator, pilihan harus responsif terhadap kebijakan pemerintah kini, sehingga yang kira-kira sudah tidak relevan kita lupakan, kita ubah menjadi yang relevan. Loh, kurikulum di madrasah saja berubah-ubah kok, Pak. Didikbud juga berubah. Saya juga bingung ini mendiklat, mohon maaf, Pak moderator. Belum lama kita mendiklat guru BP, bimbingan konseling. Ternyata di sekolah itu BP dihilangkan, Pak. Begitu sudah dihilangkan, tidak ada diklat. Muncul lagi, Pak, diklat. Ini kan menjadi tidak konsisten. Kami juga begitu, Pak. Dulu pernah mendiklat namanya guru TIK. Karena itu ada mata pelajaran TIK. Guru TIK kami diklat. Di tengah-tengah perjalanan, mata pelajaran TIK hilang. Diklatnya hilang lagi. Belakangan muncul lagi, diklatnya ada lagi gitu, Pak. Jadi memang ini timbul tenggelam itu seperti itu. Nah, itu tidak usah membuat risau, tapi adalah kesiapan kita untuk menerima dan menghadapi perubahan. Saya pikir itu hal yang positif untuk kita semua. Terima kasih.
Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sudah secara gamblang dijelaskan oleh Bapak Kepala Badan dan merupakan sebuah catatan bagi kami. Saya Pak Made Winarde nanti akan menyampaikan apapun catatan ini kepada Bapak Kepala Balai Diklat Keagamaan dan Pasar, yaitu Bapak Dr. Haji Japar. Dan kemarin beliau juga sudah menyampaikan akan ada dana dari World Bank. Kita disuruh sudah memilah-milah yang mana kita bisa akan gunakan, bagaimana pemodelannya, apakah bisa lewat DJJ ini juga dilakukan, ataukah bagaimana polanya, itu kita sudah rancang Pak, rancang. Kalau AKD, mohon maaf Bapak, kita sudah luar biasa menyerap sebenarnya inspirasi dari teman-teman kita di lapangan. Dari kurikulum 2018 yang kita gunakan kemarin, kita sudah sebarkan ke seluruh calon peserta AKD, disuruh memilih mana yang dibutuhkan. Itu sebenarnya sudah Bapak, cuman kadang-kadang mohon maaf, karena saya sampaikan di sini, kalau tidak salah data, kemarin tahun 2019 itu di Nusa Tenggara di NTB Lombok Tengah jumlah madrasahnya itu 999, kurang 1.000-nya Pak. Dengan jumlah guru sekian ribu. Nah ini pusing kami Pak, pusing kami membagikan kepada mereka secara reguler. Karena kita meminta kepada Satker untuk mengirim orang. Kalau sekarang beda Pak. Dengan perubahan zaman, mereka bisa memilih dengan dikatakan yang penting Bapak Ibu peserta diklat ini dan yang lainnya sering-sering membuka di web kita. Jadi siapa yang lebih cepat membuka, siapa yang lebih cepat mendaftar, inklusif itu dianggap mereka berkeinginan untuk maju. Gitu. Biarkan kami memilihnya format panduan pemilihan yang kami juga miliki. Ya, itu percayakan kepada kami bahwa kami tidak akan menunda-nunda keinginan Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi 6 diklat kemarin Pak, kita secara virtual ini bisa melaksanakan 11 diklat Pak. Wah ya, alhamdulillah. Makasih Pak. Saya sangat salut dengan Bapak Kepala Balai saya, Pak Haji Japar, yang demikian rupa luar biasanya untuk bagaimana tugas pokok Balai Diklat sebagai UPT bisa berjalan maksimal. Ya, makasih Pak, makasih. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Pak Haji dan teman-teman. Makasih. Karena kita juga pahami Pak, WI kita masih perlu bimbingan. Ya. Saya mohon nanti Bapak sudah di Litbang, mudah-mudahan kursil. Teman-teman juga bimbinganlah bikin materi ajar biar ya, makasih. Oke, itu saja Bapak Haji. Mohon maaf, terima kasih. Selamat berhari Jumat ke masjid mungkin atau bisa di rumah. Kami persilahkan dan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Haji Masusi. Salam sama teman-teman, salam sehat. Istilah kami di Denpasar. Terima kasih. Bisa karena tugas kita adalah pelayan. Jadi itu saja saya akhiri Pak. Bapak boleh istirahat dan kami mungkin teman-teman yang masih perlu kita sambut nanti kita sambut. Itu saja. Terima kasih. Saya mohon pamit. Ya, assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita istirahat ya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk rekan-rekan peserta ya, kita jumatan dulu ya. Untuk materi selanjutnya BLC besok kita mulai. Ya, inilah jadwal kemarin